Saudara-saudara, kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu Advent keempat di hari ini. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Matilda A. Puji Siswanto Watimena dari GPB Shalom Sidoarjo, Jawa Timur. Kiranya ibadah kita di hari ini berkenan kepada Tuhan. Minggu Advent keempat mengarah pada kelahiran Tuhan di Betlehem. Para nabi memberitakan bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anak yang dilahirkan berasal dari keturunan Daud. Bersiaplah menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita. Marilah berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur.
Kekasih-kekasih Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai saudara sekalian." Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai menyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, dan memuliakan Dia selama aku hidup. Hai menyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorai-sorailah umat Tuhan, sorai-sorailah, sorai-sorailah umat Tuhan, sorailah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber cahaya, oleh karena kasih setiamu, Engkau telah menjadi terang keselamatan bagi kami. Cahaya kasih-Mu menembus lubuk hati dan jiwa kami, memberikan bagi kami harapan akan hari-hari kehidupan yang lebih baik. Nafiri sukacita Engkau tiup, memberikan sukacita dan kelegaan di hati, walau berat beban hidup yang menindih di tengah kondisi saat ini. Namun kami mengabaikan kasih-Mu dan lebih suka akan kesucian batin yang tertindih derita. Sikap hidup dan perbuatan kami tak ubahnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dalam kelembutan kasih-Mu terus-menerus Engkau mengingatkan kami untuk bersandar kepadamu, berbalik dari sikap hidup yang kurang baik dan melakukan apa yang berkenan kepadamu. Di penghujung Advent ini, di hadapan-Mu kami bertemu, menatap kekudusan hadirat-Mu, kami memohon.
Tuhan Yesus, pandanglah kami dalam kasih-Mu, ampunilah dan sucikanlah kami. Bimbinglah kami untuk menyanyikan kasih-Mu sehingga kami layak dan berguna bagi orang lain. Hidup kami menjadi melodi-melodi indah yang mengelantunkan sukacita dimanapun kami berada. Amin. Umat Tuhan, mari sehati berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bagian firman-Mu ya Tuhan hendak kami baca dan renungkan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar dan melakukan dalam hidup beriman. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Firman Tuhan dalam 1 Tawarin 16 ayat 7 sampai dengan 13 berkata, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan.
Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Salam sejahtera bagi ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya pendeta Nyonya Matilda Puji Siswanto Watimena, saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Shalom Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk melayani jemaat Menabur Kasih pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-17 sampai 13. Catatan awal bagi kita semuanya adalah sebagai kitab pengajaran, Tawarikh ditulis dengan tujuan untuk memelihara kemurnian pengajaran tentang Taurat Musa, secara khusus untuk memberikan semangat bagi mereka yang kehilangan pengharapan akibat penderitaan di masa pembuangan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mohon maaf kalau syuting dilakukan di gedung serbaguna jemaat kami, karena gedung gereja kami sedang dalam proses pembangunan. Jadi kalau selama Bapak Ibu mengikuti ibadah ini ada bunyi-bunyian yang menghiasi khotbah ini, itulah proses yang sedang berlangsung di Shalom Sidoarjo dalam pembangunan gedung gereja. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kitab 1 Tawarikh juga menceritakan kembali kisah perjalanan kepemimpinan Daud yang sebelumnya diceritakan dalam kitab Samuel. Ibu bapak saudara-saudara dan saya mengenal Daud lewat pembelajaran firman Tuhan. Daud dikisahkan dalam 1 Tawarikh adalah pribadi dengan kehadiran yang patut diteladani oleh para pemimpin Israel. Hal yang patut diteladani adalah berkaitan dengan kesetiaan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam kepemimpinannya, Daud menghadirkan situasi aman bagi Israel. Daud juga membangun sistem peribadatan di dalam bait Allah. Ia menata peribadahan di bait suci dengan baik dan benar di hadapan Allah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melihat bagian bacaan kita ini, pasal 1 ayat 16, 1 Tawarikh pasal 16
ayatnya yang ke-7 sampai 13. Sebelum kita masuk memahami bagian ini, maka mari kita tarik dulu bacaan kita ke belakang untuk melihat dan memahami mengapa Daud menyampaikan nyanyian puji-pujiannya. Kekasih-kekasih Tuhan, rencana perjalanan tabut Tuhan dari Peres Usa ke Yerusalem terhambat dikarenakan Usa yang bukan orang Lewi menyentuh tabut Tuhan tersebut. Jika ibu bapak baca pasal 13 ayat 9, akibatnya perjalanan tabut Tuhan dari Peres Usa ke Yerusalem ditunda dan tabut Tuhan itu disimpan terlebih dahulu di rumah Obed Edom orang Gad selama 3 bulan lamanya. Sementara Daud kembali ke Yerusalem dan mempersiapkan tempat bagi tabut Tuhan dengan membentangkan kemah. Ia mempersiapkan orang-orang untuk proses pemindahan tabut Tuhan. Sederhananya, Daud tidak hanya menyiapkan tempat, tetapi Daud juga menyiapkan personil yang akan membawa tabut Tuhan itu. Sekali lagi, Daud tidak ingin gagal untuk kedua kalinya. Setelah semuanya siap, tabut Tuhan diangkut bersama orang Lewi, para penyanyi dan pemain musik, dibawa masuk dan diletakkan di tengah-tengah kemah yang telah dipasang oleh Daud. Lalu dilanjutkan dengan memberi persembahan, korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Daud juga mengangkat pelayan-pelayan nyanyian untuk ibadah. Untuk pertama kalinya, nyanyian syukur dan pujian disampaikan oleh Asyaf dan saudara-saudaranya kepada Tuhan atas permintaan Daud. Itulah yang kita baca di 1 Tawari pasal 16 ayat 7 ini. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita melihat bahwa perjalanan tabut Tuhan boleh sampai ke Yerusalem dengan baik sekalipun gumul ada di dalamnya, maka sudah sepatutnya lah ketika bagian firman Tuhan ini kita membaca, menyaksikan bagaimana nyanyian pujian yang disampaikan orang Lewi atas perkara besar yang telah terjadi di balik gumul mereka sebelumnya. Apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka hadirkan dalam bentuk nyanyian yang menandakan bahwa Tuhan telah menyertai perjalanan pemindahan tabut Tuhan sampai ke Yerusalem. Mereka mau mengatakan seperti ini. Nyanyian itu, pujian itu adalah bentuk ungkapan syukur mereka atas perbuatan Tuhan yang telah menyertai perjalanan pemindahan tabut Tuhan sampai ke Yerusalem. Satu persatu kita lihat. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagian ini mau mengatakan umat dimotivasi untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di antara mereka.
dan menceritakan perbuatan Tuhan ini bukan hanya di antara mereka semata, tetapi juga memberitakannya kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Bersyukurlah, panggillah namanya, perkenalkanlah. 3 kata itu diungkapkan dalam ayat ke-8. Lalu di ayatnya yang ke-9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dalam perjalanan tersebut umat dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan bagi mereka. Dalam perjalanan tersebut umat dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang hebat dan dahsyat yang tiada berkesudahan bagi mereka. Sehingga pada ayatnya yang ke-9 mereka mau mengatakan, mari bernyanyi baginya, bermazmur baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bagian ini juga merupakan perenungan agar umat tahu tentang karya Tuhan di sepanjang sejarah hidup mereka. Tahu dan paham. Ayat 10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Apa sih yang mau dicari di dunia ini? Semuanya tidak pasti dan sifatnya sementara. Sehingga ketika ayat 10 ini diungkapkan, tujuannya agar orang mencari Tuhan dan menyatakan syukur mereka dalam sukacita, sebab penyertaannya nyata sampai ke Yerusalem saat mereka berjalan membawa tabut Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata. Ia tidak sekedar berjanji, tetapi ia memenuhi janjinya dengan menyertai mereka. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 berisikan ajakan untuk mencari Tuhan memiliki makna. Pertama, bahwa umat dimotivasi agar selalu menjalin kedekatan dengan Tuhan dan berharap hanya padanya sebagai sumber kekuatan bagi mereka, bukan mengandalkan kuat diri sendiri. Dan yang kedua, jangan pernah melanggar hukum Tuhan, karena mereka akan menerima penghukuman darinya. Bagian kedua ini sekaligus memperingatkan bagi anak cucu Israel, yaitu Yakub. Pertama, bagian ini mau memotivasi untuk selalu menjalin kedekatan dengan Tuhan dan berharap kepadanya, bukan mengandalkan diri sendiri, karena Tuhanlah sumber kekuatan mereka. Dan yang kedua, jangan main-main, jangan pernah melanggar apa yang menjadi ketetapannya. Hidup di luar Tuhan berujung pada kebinasaan. Lalu kekasih-kekasih Kristus, selanjutnya kita melihat bahwa apa yang diberitakan firman Tuhan ini mau memberi pembelajaran
tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan bangsa pilihannya. Tetapi ketika hal ini diungkapkan dalam bentuk nyanyian dan puji-pujian, bagian ini bukan hanya mau mengingatkan bangsa pilihan sebagai umat Tuhan akan kebaikan Tuhan, tetapi cerita tentang kebaikan Tuhan ini juga diberitakan kepada sekeliling untuk menjadi milik keseharian seluruh bangsa yang ada di sekitar mereka. Nyanyian puji-pujian ini digemakan untuk yang lain yang di sekeliling mereka juga menemukan dan merasakan kuasa dan kasih Tuhan. Apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini juga mau mengisahkan bahwa Dia yang menyertai bangsa pilihannya adalah Dia yang solider dengan kehidupan mereka. Solider tidak sekedar ikut-ikutan, bersimpati dengan gumul seseorang, tetapi apa yang Allah ungkapkan dan nyatakan, Dia tunjukkan melalui kepeduliannya ketika umat bergumul untuk membawa tabut Tuhan ini ke Yerusalem. Ia peduli dan Ia memberi solusi, sehingga ada puji-pujian yang terungkap dalam kehidupan umat. Lalu cerita tentang kebaikan Tuhan ini juga disampaikan sebagai bentuk untuk memotivasi setiap orang yang mendengar untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupannya, agar ada sukacita hidup yang mereka rasakan. Nyanyian iman orang percaya mengandung pengharapan bahwa ia tidak berjalan sendiri di dalam hidupnya, tetapi ada Tuhan yang menyertai langkah-langkah kehidupannya. Sebagaimana biasanya ibu bapak saudara-saudara, kita semua menyanyikan sebuah lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ini yang mau dikatakan melalui bacaan ini untuk memotivasi setiap umat agar mencari Tuhan dan menemukan Dia dalam kehidupan mereka. Lalu hal yang ketiga adalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan senantiasa akan menolong setiap orang yang percaya untuk mampu menghadapi situasi kehidupannya. Bukan hanya menghadapi, tetapi juga menyikapi. Pengharapan di dalam Tuhan membawa mujizat-mujizat yang nyata yang Tuhan nyatakan, sehingga nyanyian dan doa yang umat ungkapkan bukan sekedar suara dan sikap semata, tetapi juga ditunjukkan dalam perilaku hidup sehari-hari yang menceritakan kasih Allah. Yang keempat, bagian firman Tuhan ini juga memberi pembelajaran hidup yang di dalamnya ada perjuangan dan pergumulan. Memang susah dan sulit, tetapi andalkan Tuhan dalam segala perkara di kehidupan ini. Bukan mengandalkan kuat diri dengan hanya mencari
dan mengandalkan Dia, kita akan menemukan jalan keluar yang kita harapkan. Tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menolong kita dari gumul hidup ini. Oleh karenanya, Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan, masa pandemi ini kita bersyukur dan kita berterima kasih karena kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap di dalam nama-Nya. Teruslah menaruh pengharapan hidup kita di dalam nama Tuhan. Hadirkan puji-pujian yang tiada hentinya di kehidupan kita, dengan menceritakan kebaikan dan kuasa-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari, agar sekeliling kita juga menemukan pengharapan hidup. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa, meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mari terus muliakan nama-Nya melalui doa dan nyanyian sebagai pribadi percaya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa, saudara-saudara sekalian. Amin.
mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, kekasih-kekasih Kristus, mari sehati kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur dari kami ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaanmu yang luar biasa di kehidupan kami. Sepekan kehidupan telah berlalu dan Engkau mengantar kami memasuki sepekan kehidupan yang baru. Firman-Mu mengarahkan dan biarlah menuntun kami di kehidupan yang baru ini. Tuntun pimpin kami dengan kehendak kuasa dan kasih-Mu, agar hidup berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menempatkan kami di negara kami tercinta ini. Sebagai anak-anak bangsa, kami sehati juga berdoa untuk kehidupan masyarakat bangsa kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat sampai pelosok pedesaan, khususnya yang ada di daerah, di lingkungan di mana kami berada sebagai gereja Tuhan. Berkati juga upaya pemerintah dalam setiap gumul yang ada di negeri tercinta ini. Secara khusus, gumul kami bersama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemimpin bangsa dengan instansi terkait, bahkan dengan tenaga kesehatan yang berupaya terus untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati. Ingatkan kami juga sebagai anak-anak bangsa, secara khusus gereja-Mu, untuk terlibat aktif di dalamnya dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Berkati juga TNI dan Polri yang terus mengamankan kehidupan negara kami ini. Berkati juga ya Tuhan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pengungsi-pengungsi yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian karena beberapa daerah kami ditimpa bencana alam. Kasih sayang Tuhan melingkupi mereka senantiasa. Demikian juga dengan lawatan jamahan Tuhan berlaku bagi orang-orang yang berharap pemulihan saat mereka terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya di negara kami, dan terlebih lagi gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, badan pelaksana musyawarah pelayanan yang ada, juga ketua Majelis Jemaat, pendeta jemaat,
diaken, penatua, dan pengurus dari unit-unit misioner yang ada, baik di jemaat-jemaat mandiri, di pos-pos pelayanan dan kesaksian, dalam seluruh jajaran pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya yang ada di Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat Pendeta Umi Rahayu bersama dengan para diaken dan penatua. Kasih sayang Tuhan melingkupi mereka senantiasa, menopang menatang dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan. Demikian juga dengan kaum keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk seluruh pengurus unit-unit misioner yang ada di Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta, bahkan seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, ada lawatan dan jamahan Tuhan yang berlaku untuk memberi kekuatan. Kami berdoa untuk para lansia, duda, janda, dan anak yatim piatu. Kami berdoa untuk setiap sukacita yang dirasakan oleh jemaat di sepanjang pekan ini, karena berkat-berkat-Mu nyata dan akan Engkau nyatakan. Seiring dengan pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan mereka dan sukacita lainnya. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan sepekan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Mari kita mengucap syukur. Saudara-saudara, marilah memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur. Firman Tuhan dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 29 berkata, "Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai bagi kami. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dalam ucapan syukur hati yang menyembah Engkau. Berkenanlah atas persembahan ini, serta pakailah hidup kami untuk melayani-Mu melalui perjumpaan kami dengan sesama yang menyanyikan damai dan sukacita dimanapun kami berada. Amin. Umat Tuhan, hadirlah di tengah masyarakat untuk menyanyikan karya-karya Tuhan yang ajaib melalui perbuatan dan tutur kata yang memuliakan Tuhan. Dia mati
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera.